Halo guys, balik lagi di Heroes Base. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi memilukan di dunia perminyakan lepas pantai. Pada tahun 80-an, ada sebuah anjungan minyak semi submersible terbesar di dunia, Ocean Ranger, hilang ditelan badai di Samudra Atlantik. Di tengah laut, ratusan mil dari daratan, kru Ocean Ranger menaruh kepercayaan pada teknologi dan kekuatan anjungan itu. Tapi apa jadinya ketika pelatihan yang buruk dan desain yang tidak baik bertemu dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim? Ocean Ranger adalah sebuah anjungan pengeboran minyak lepas pantai semi submersible bekerja di area yang disebut Grand Banks. Nah, anjungan semi submersible adalah jenis anjungan yang punya ciri-ciri bangunannya mengapung, mengikat lokasi pakai jangkar, dan bisa dipindah-pindah. Ada juga jenis lain seperti namanya fixed platform dengan ciri bangunan yang diikat secara permanen di laut dan lain-lain. Tapi di sini kita bahas Ocean Ranger yang tipenya adalah anjungan semi submersible. Anjungan ini dimiliki oleh perusahaan Amerika Ocean Drilling and Exploration atau ODECO dan lagi disewa ke perusahaan Mobil Oil Canada yang memiliki hak pengeboran untuk lapangan minyak Hibernia. Mobil Oil Canada adalah anak perusahaan Mobil Corporation dari Amerika. Saat dibangun, ini adalah anjungan minyak semi submersible terbesar di dunia. Beratnya kira-kira 25.000 ton dengan panjang 120 meter, lebar 110 meter, dan tinggi 102 meter yang tingginya setara gedung 30 lantai. Tentu saja ketika mengapung, hampir sepertiga dari anjungan berada di bawah air. Anjungan ini mengapung di atas dua ponton atau sebuah alat yang membuat anjungan ini mengapung. Alat ini memiliki panjang 120 meter yang terletak 20 meter di bawah air. Ponton-ponton ini memiliki kompartemen tangki yang dapat diisi sebagian dengan air laut untuk membantu menstabilkan anjungan di lautan yang bergelombang. Anjungan ini mampu mengebor di kedalaman laut hingga 450 meter. Grand Banks terletak di Samudra Atlantik, jaraknya 166 mil dari Kanada. Dikenal karena cadangan minyak dan gasnya yang sangat banyak. Itulah kenapa Mobil Oil Canada mengebor minyaknya di sini. Area ini juga terkenal dengan kondisi cuacanya yang ekstrim, terutama di musim dingin. Kedalaman laut di area ini berkisar antara 30 hingga 180 meter. Pada pagi hari tanggal 14 Februari 1982, 84 anggota kru Ocean Ranger menerima ramalan cuaca yang memprediksi badai musim dingin yang ekstrim akan segera mendekati Grand Banks. Badai ini bagian dari badai Atlantik yang sangat besar. Pada waktu itu, wilayah tersebut sering mengalami peristiwa cuaca ekstrim, dan badai yang datang ini diprediksi akan sangat kuat. Ocean Ranger dirancang untuk menghadapi badai ekstrim seperti ini. Anjungan ini juga sebelumnya telah bertahan dalam kondisi yang keras, membuat kru dan operator anjungan percaya pada kemampuannya untuk menangani badai ini. Ketika malam tiba, badai mencapai Ocean Ranger. Angin kencang dan ombak besar menjulang di atas ukuran anjungan yang besar. Anjungan ini dirancang untuk menahan angin hingga 100 knot dan ombak setinggi 30 meter. Tapi badai ini jauh lebih ekstrim. Ombaknya lebih gede dari yang anjungan ini bisa tahan. Pada jam 7 malam, ombak besar menghantam anjungan lain di dekat sana. Dia bernama Anjungan Setco 706 yang juga dioperasikan oleh perusahaan mobil. Ombak tersebut merusak beberapa peralatan di anjungan Setco 706 dan menghancurkan sekoci penyelamat. Meskipun cuaca memburuk dan ombak laut meningkat, Ocean Ranger tetap melanjutkan operasi pengeborannya. Para kru percaya pada kekuatan anjungan ini, dan juga ada budaya industri lepas pantai, yaitu gangguan apapun kondisinya, usahakan tetap bekerja. Namun kondisi menjadi semakin menantang. Para kru harus mengoperasikan anjungan di tengah badai, bekerja untuk menjaga segalanya berjalan lancar dan aman. Ini memerlukan pemantauan konstan terhadap sistem di anjungan, terutama sistem kontrol yang sangat penting untuk menjaga stabilitas anjungan di laut yang bergelombang. Komunikasi dengan daratan juga terus berlanjut, melaporkan status anjungan dan situasi yang terjadi. Komitmen untuk melanjutkan operasi meskipun kondisi cuaca semakin memburuk menunjukkan tingkat kepercayaan yang mereka miliki pada desain dan kemampuan Ocean Ranger. Atau mungkin ketakutan mereka akan sanksi karena meninggalkan pos jaga mereka. Ombak setinggi 16 hingga 20 meter menghantam Ocean Ranger. Ombak besar menabrak anjungan pas tengah malam. Ombak besar ini jauh lebih ekstrim daripada ombak lain di badai sebelumnya yang sudah mendorong Ocean Ranger ke batas maksimum kekuatannya. Ombak tersebut menghantam dengan kekuatan tinggi sehingga memecahkan kaca jendela porthole di ruang kontrol.
sebuah ruangan yang bertanggung jawab menjaga stabilitas anjungan. Porthole tersebut hanya 7 meter di atas air. Karena terus-terusan diterjang ombak, air laut jadinya masuk ke ruangan melalui porthole yang pecah. Ruangan ini dipenuhi dengan peralatan elektronik dan panel kontrol yang mengendalikan sistem tangki pemberat. Dengan air laut membanjiri pusat kontrol, sistem mulai mengalami gangguan. Air laut menyebabkan korsleting listrik yang signifikan dalam sistem, menyebabkan kerusakan pada komponen kunci di sistem kontrol pemberat. Pada jam 9 malam, operator radio di anjungan Setco 706 menangkap komunikasi radio dari Ocean Ranger. Mereka di Setco 706 mendengar percakapan tentang katup pada sistem penyeimbang di Ocean Ranger tampaknya membuka dan menutup sendiri. Kru di Ocean Ranger tidak dapat mengontrol anjungan dan anjungan menjadi semakin tidak stabil. Sementara kru mencoba mengontrol sistem secara manual, badai semakin memburuk dan makin banyak air laut yang membanjiri pusat kontrol. Tanpa kemampuan untuk mengontrol tangki pemberat dengan benar, akibatnya anjungan mulai miring ke arah depan. Ini berarti kalau nanti anjungan diterjang ombak, bagian depannya semakin lama semakin tenggelam, yang akhirnya membuat anjungan masuk ke dalam air daripada naik melewati ombak yang datang. Kru yang mengoperasikan kontrol pemberat mengalami banyak kesulitan, karena di satu sisi air merusak sistem kontrol otomatis, tetapi mereka nggak ada yang tahu cara mengontrol sistem secara manual. Mereka bahkan gak memiliki buku panduan untuk mencari tahu cara mengoperasikan sistem kontrol secara manual. Pompa kontrol pemberat berada di bagian belakang kapal. Jadi saat bagian depan tenggelam dan bagian belakang naik, pompa pemberat yang ada di belakang ini tidak memiliki daya untuk memompa air naik di saat kemiringan tersebut. Jadinya semakin lama derajat kemiringannya juga semakin parah. Para kru mulai menerapkan prosedur darurat. Ini adalah serangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dirancang untuk mendapatkan kembali kontrol atas stabilitas anjungan dan mencegah kehancuran total. Mereka mencoba mengontrol tangki pemberat secara ngasal tanpa hasil. Mereka menghentikan semua operasi pengeboran dan mempersiapkan evakuasi jika diperlukan. Mereka akhirnya mematikan semua sistem dan operasi pertambangan di anjungan, agar semua kru berfokus mengatasi masalah tenggelamnya anjungan. Mereka pun akhirnya memotong tali bor. Meskipun mereka kru berpengalaman dan terlatih untuk situasi darurat, tetapi kombinasi badai yang parah, peralatan yang tidak berfungsi, dan anjungan yang miring menjadikan situasi ini sangat menantang dan berbahaya. Pada jam 00:52 dini hari, Ocean Ranger membuat panggilan darurat pertamanya. Kapal siaga MV Seaford Highlander diminta untuk mendekat. Upaya penyelamatan terhadap kemiringan 10 hingga 15 derajat ternyata udah gak efektif lagi. Canadian Coast Guard dan helikopter dari perusahaan mobil mulai disiagakan, dan di saat itu juga rumah sakit di St. John's disiapkan untuk berjaga-jaga. Kapal penyelamat MV Boltentor dan MV Nordertor dari anjungan Setco 706 dan Zapata Uglen juga dikirim ke Ocean Ranger untuk memberikan bantuan. Kapal yang mendekati Ocean Ranger juga tak luput dari terjangan badai ekstrim yang terjadi. Laut bergelombang dan jarak pandang yang buruk menciptakan kondisi berbahaya yang membatasi kemampuan tim penyelamat untuk mencapai Ocean Ranger. Mereka harus membawa kapal melalui badai yang ganas, mencapai Ocean Ranger yang semakin tidak stabil, dan kemudian mengevakuasi kru dalam kondisi yang sangat menantang. Pada jam 01:30, Ocean Ranger mengirimkan pesan terakhirnya. Mereka bilang tidak akan ada komunikasi radio lebih lanjut dari Ocean Ranger. Kami akan menuju ke perahu Sekoci. Meninggalkan anjungan adalah keputusan yang sangat besar. Pada saat itu, mereka berpikir satu-satunya cara agar bisa selamat adalah naik ke perahu Sekoci karena anjungannya bakal tenggelam. Namun, untuk keluar dari anjungan juga bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mengumpulkan perlengkapan untuk bertahan hidup yang sekiranya penting, memastikan semua anggota kru memiliki jaket penyelamat, dan mempersiapkan perahu penyelamat atau Sekoci untuk evakuasi. Dan semua itu dilakukan di saat anjungan sedang miring. Meninggalkan anjungan adalah pilihan terakhir bagi kru. Ini berarti meninggalkan zona nyaman yang dirasakan di dalam anjungan dan menghadapi badai ekstrim di perahu Sekoci. Pasti sangat menakutkan untuk turun dari anjungan besar yang telah hancur oleh badai dan naik ke perahu kecil yang ukurannya hanya sekecil bak mandi. Persiapan ini terjadi di tengah kepanikan dan kebingungan yang meningkat. Para kru sangat menyadari bahwa nyawa mereka berada dalam bahaya. Perahu Sekoci dirancang untuk diluncurkan bahkan dalam kondisi ekstrim, tetapi kemiringan para Ocean Ranger mempersulit keadaan. Para kru kesulitan untuk meluncurkannya karena kemiringan anjungan, angin kencang, dan ombak besar. Perahu Sekoci yang dirancang untuk menggunakan sistem pelepasan gravitasi memerlukan anjungan di posisi yang sejajar untuk peluncurannya. Dan akhirnya, para kru berhasil meluncurkan setidaknya satu perahu Sekoci.
Beberapa menit kemudian, kapal penyelamat Seaforth Highlander tiba di lokasi. Di sana, mereka melihat mayat-mayat mengapung di air. Lalu, ada sebuah perahu sekocinya Ocean Ranger dengan 8 atau 9 orang mendekat ke sisi kiri kapal. Kapal Seaforth Highlander berhasil melemparkan tali ke sekoci itu. Tetapi sebelum mereka bisa membawa orang ke kapal, sekoci itu malah terhantam lambung Seaforth Highlander dan langsung terbalik. Semua orang jadinya berpegangan pada perahu sekoci yang terbalik. Kapal Seaforth Highlander berjuang melawan ombak dan angin untuk mencapai kru Ocean Ranger yang lagi berjuang untuk berenang di tengah badai. Yang pada akhirnya mereka nggak kuat karena capek dan kedinginan. Hanya ada satu orang yang terlihat mengenakan baju pelampung berwarna orange. Kapal Seaforth Highlander pun langsung mendekati orang itu dan hampir saja mengiris orang itu dengan baling-balingnya. Para kru di dek melemparkan kait untuk mencoba menarik orang itu ke kapal. Sayangnya, walaupun kait bisa nyangkut di jaket pelampungnya, tetapi orang itu tergelincir dan malah jatuh tenggelam ke dalam air. Tim penyelamat dari penjaga pantai, beberapa kapal dari anjungan lain, dan helikopter turun ke lokasi. Para tim berjuang melawan ombak tinggi, suhu dingin, dan angin kencang saat mereka mencari korban di lautan. Pada jam 2:30 dini hari, helikopter penyelamat pertama tiba di lokasi. Ada Kapten Mike Clark, sang pilot helikopter, menurunkan kru pencarian dan penyelamat. Dia adalah Kopral Randy Brown yang diturunkan pakai kabel sepanjang 24 meter ke dalam air dingin dan angin kencang untuk mencoba menyelamatkan orang pertama yang mereka lihat sebelumnya. Yang sayangnya, orang itu sudah meninggal. Salju dan ombak yang diperkirakan setinggi 16 meter membuat upaya mereka ini mustahil. Ini adalah upaya penyelamatan udara pertama dan terakhir dikarenakan kondisinya terlalu berbahaya. Pada jam 3:13 dini hari, Ocean Ranger terbalik dan tenggelam ke dalam laut. Operasi pencarian dan penyelamatan korban jiwa berubah menjadi operasi pemulihan anjungan. Beberapa hari kemudian, puing-puing dari Ocean Ranger terdampar di pantai Newfoundland. Selain itu, meskipun rumah sakit di St. John's udah siaga untuk menangani kru dari Ocean Ranger, tetapi tidak ada satupun pasien dari Ocean Ranger yang diterima. Hampir semua kru Ocean Ranger yang berjumlah 84 dikabarkan menghilang. Hanya 22 mayat dari 84 kru yang berhasil ditemukan dan berada di Samudra Atlantik bagian utara. Mereka dibawa ke dermaga 17 di pelabuhan St. John. Otopsi menunjukkan bahwa para kru meninggal akibat tenggelam dalam keadaan hipotermia. Keesokan harinya, di pelabuhan yang sama juga kedatangan sebuah kapal kargo dari Rusia, yaitu Mekanik Tarasov, yang tenggelam akibat badai yang sama. Setelah badai berlalu, sonar dan ROV atau robot bawah air digunakan untuk menemukan bangkai Ocean Ranger di dasar laut. Lalu ditemukan bahwa anjungan tersebut berada di kedalaman sekitar 30 meter. Karena anjungan itu tenggelam di laut yang dangkal, hal ini menimbulkan bahaya bagi lalu lintas laut, sehingga anjungan akan diapungkan kembali dan ditenggelamkan di laut yang lebih dalam. Sebuah perusahaan Eropa diberikan kontrak untuk mengurus masalah ini. Selama operasi ini, 2 penyelam dikirim untuk memulihkan bahan bakar dari tangki di bagian ponton anjungan. Mereka memotong ponton menggunakan mesin las pemotong, tetapi gas dari bahan bakar anjungan malah kebakar, menciptakan ledakan dan membunuh kedua penyelam itu. Seminggu kemudian, seorang penyelam lain tewas karena tertimpa logam berat pada saat ingin naik lagi ke permukaan, sehingga total korban jiwa dari Ocean Ranger bertambah menjadi 87 orang. Oke, jadi itulah cerita tentang tenggelamnya anjungan Ocean Ranger pada 14 Februari 1982. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin konten selanjutnya. Kalau kalian mau ada diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.